angkat kepala. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Kau sudah pelihara keluarga kami, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyampaikan renungan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga bukti firman-Mu menjadi berkat buat kami, jawaban, kekuatan, dan engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama doa. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dari Mazmur pasal 69 ayat pertama sampai ayat 37. Saya tidak baca semua karena waktu kita terbatas ya. Kau bisa baca saja di rumah masing-masing. Tapi kita ambil satu ayat yang berkat buat kita pagi hari ini pada ayat yang kedua saja ya. Dari ayat pertama sampai ayat 37 banyak mutiara-mutiara yang kita bisa petik. Saudara baca saja di rumah masing-masing. Tapi satu ayat yang sangat menarik buat kita pagi ini pada ayat 22. Doa dalam kesakan pada ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Perhatikan ayat 22b. Pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Dalam Mazmur Daud ini, Daud di dalam nubuatannya, ia berkata, pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Nubuatan ini ditujukan pada pribadi Kristus. Di mana pada Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menggujukkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkata Yesus, sudah selesai. Dari menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Alkitab menulis pada ayat 2, supaya genaplah apa yang ada terus dalam kitab suci, aku haus. Kitab suci apa? Dalam Mazmur tadi 69 ayat 22 ini, yang sudah nubuatan yang dikerjakan oleh Daud tentang pribadi Kristus di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan, dia harus meminum anggur asam. Sebagaimana apa yang dinubuatkan ini, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Lalu beri anggur asam. Kenapa? Apa yang tertulis dalam Alkitab? Nubuatan-nubuatan yang tertulis di Alkitab ini sudah digenapi oleh Tuhan di dalam kesengsaraan. Di dalam kesengsaraan di kayu salib ini, dia menggenapi. Sebagaimana sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci,
dituakan oleh Daud ini dalam Mazmur. Waktu aku haus, mereka memberi aku mie anggur asam, dan sebagaimana pada ayat 29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, dan anggur asam ini diminumkan kepada Yesus. Apa anggur asam ini? Itulah penderitaan saudara dan saya, sengsaranya saudara, penderitaan saudara saya. Dia pikul, dia minum. Sebenarnya dia tidak layak, tapi semua dilakukan karena kasih. Dia lakukan karena kasih kepada saudara saya, supaya genap. Dia minum sesuatu. Betapa kasihnya Tuhan Yesus luar biasa juga. Kalau dia tidak minum anggur sengsara atau anggur asam, saudara tetap dalam keadaan menderita. Maka saudara mengalami penderitaan, sengsara, persoalan lari daripada salib Kristus. Di kayu salib ini dia sudah pikul penderitaan saudara. Dia sudah pikul penyakit saudara. Dia sudah pikul asam saudara. Dia sudah pikul kepahitan, masalah, problem saudara. Dia pikul dia juta. Maka pandang pada salib Kristus, di sisi saudara dapat keberkatan. Maka kita berlaku, marilah kepadaku, dia berkata, kita berlaku kepada, taruh jangkar kita kepada Tuhan. Kita lekat dengan dia. Kita lekat dengan dia. Dia dapat kekuatan, dapat kemenangan. Jauh pada dia. Dan kalau kita lepas dari dia, berlabuh sendiri, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab firman Tuhan berkata, di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita berlabuh. Terus jangan lari atau pergi kepada melepas jangkar itu, pergi berlabuh sendiri. Tempat pelabuhan yang lain, saudara akan kecewa. Daripada berlabuh pada Yesus, saudara akan terima damai, sejahtera dan sukacita. Pagi hari ini saudara tidak salah datang kepada Tuhan. Sebelum saudara bekerja, sebelum melakukan apa-apa, saudara datang kepada Tuhan. Bahkan apapun jangan lepas daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tiada yang indah, kata-kata yang manis selain ucapan syukur. Kami ingat firman-Mu, anggur asam yang bersuara. Ketika engkau haus, engkau harus minum anggur asam. Penderitaan kesengsaraan manusia dunia, engkau pikul. Istimewa kami yang hadir pada pagi hari, kami hadapi masalah persoalan apapun, kami serahkan kepada Tuhan. Jangkar kami lekat dengan Tuhan. Kami tidak mau melepaskan jangkar ini pada pelabuhan yang lain, tapi pelabuhan Tuhan saja. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pada pagi hari ini kami serahkan problem kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami, cucu kami, usaha menjayakan semua. Engkau yang pelihara kami, Engkau yang menjaga kami. Kami berada dalam suasana new normal. Kami tidak tahu itu sebagai kami mencari mangsa Tuhan. Mohon perlindungan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan. Engkau berkata dalam Mazmur 3, berjalan dalam lembah kekelaman, lembah kematian, lembah maut. Firman berkata, Engkau bersama kami. Ganda dan tongkat Tuhan menyertai kami. Kami serahkan hidup kami semua kepada Tuhan. Kami mau taat akan perintah daripada pemerintah, sebab pemerintah wakil Allah. Kami taat dan bekerja dan berdagang di masa yang berada. Karena kami ya sekolah, kau juga menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Berikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat, dan kami menghadap Tuhan kembali. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT, para medis, relawan, dari servis, TNI, Polri, mereka yang berada di depan, yang bekerja keras Tuhan, di
kesehatan prima yang daripada Tuhan adanya Tuhan. Dia juga bungkus dari kuasa darah, jauhkan virus corona, pelihara juga keluarganya sebagai pengpelihara. Terima kasih Bapa. Kami mohon Kau turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang kita dia katakan, amin.